Di awal cerita terlihat ada seorang anak perempuan yang sedang dikejar oleh beberapa orang. Anak perempuan ini bernama Alia. Saking takutnya tertangkap oleh beberapa orang yang mengejarnya, akhirnya si Alia ini terpaksa menceburkan diri ke dalam sungai. Dan ternyata yang mengejarnya itu adalah anggota keluarganya sendiri. Dan maju ke 10 tahun kemudian, terlihat ada seorang pria yang sedang dalam antrian. Dan pria ini bernama Rex. Jadi si Rex ini mengantri di sebuah bank swasta untuk mengambil uang. Namun terlihat si Rex ini hanya ingin dilayani oleh customer service wanita muda bernama Maddie. Karena diketahui si Maddie ini adalah kekasih dari si Rex ini. Namun belum sampai dilayani oleh si Maddie, si Rex ini harus mendapati beberapa kejadian menegangkan. Karena ada beberapa perampok bank yang sedang beraksi di situ. Seketika semua pun disuruh tiarap dan menyerahkan harta yang mereka miliki. Si Rex sempat melihat ada pistol di dalam tas milik seorang wanita. Namun saat dia akan mengambilnya, dia malah keburu kaget duluan. Sampai akhirnya si Rex ini memberanikan diri untuk melawan para perampok itu. Karena terlihat pacarnya si Maddie yang disekap dan dibawa oleh perampok itu. Alhasil dengan kemampuan dan keberaniannya, si Rex ini berhasil menembak balik beberapa pelaku perampokan itu. Namun tindakannya ini malah mendapat hukuman, bahkan sampai dia dibawa ke pengadilan dan dipenjara. Pasalnya dia bukan hanya membela diri, tapi juga malah balik membunuh para perampok itu. Karena terlihat saat si Maddie, pacarnya dibawa oleh perampok, dia terlihat sangat kesal. Ditambah si Rex ini menderita PTSD dan dia juga selalu berhalusinasi akan cerminan dirinya sendiri yang selalu membayanginya tiap hari. Ya, seolah-olah dia ini mempunyai kepribadian ganda atau bahasa religinya dibayangi jin korin, anjay. Nah, si Rex ini terlihat tidak terima karena pacarnya disekap. Si Rex dan perampok itu pun membuat suatu perjanjian. Jika perampok itu melepaskan pacarnya, si perampok ini juga meminta kepada si Rex untuk melepaskannya. Nah, si Rex pun deal lah dengan perjanjian dengan perampok itu. Akhirnya dilepaslah si Maddie ini dan keluar. Namun karena bisikan kembaran goibnya, si Rex ini terpengaruh akan bisikannya itu, yang mengharuskan dia menembak perampok itu. Akhirnya si Rex pun menembak bagian titit dari perampok itu. Anjir, ngilu blok bangsat. Dia pun merasa tenang karena dia berhasil menembak perampok. Namun, ternyata si perampok ini saat tertembak oleh si Rex, dia juga refleks menembakkan shotgunnya. Sampai akhirnya ada seorang ibu-ibu yang bekerja di bank, yang ternyata si ibu-ibu ini sedang sembunyi di dalam lemari. Dan alhasil peluru nyasar si perampok tadi mengenai tubuh si ibu-ibu yang sedang bersembunyi itu. Nah, si Rex pun kaget sampai akhirnya perihal masalah inilah yang membuat dirinya masuk ke dalam persidangan dan diputuskan untuk dihukum di dalam penjara. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa si Rex ini superhero, namun ada beberapa orang juga yang menganggap bahwa si Rex ini memang salah. Karena memang seharusnya dia tidak harus menembak perampok itu. Apalagi nembaknya di bagian tititnya. Oke, lanjut beberapa tahun kemudian si Rex pun akhirnya dibebaskan dari penjara. Saat bebas dia pun diserbu oleh beberapa wartawan dan menjadi topik hangat berita saat itu. Dia juga kaget saat melihat ada majalah yang memampangkan dirinya dan disebut-sebut bahwa dia ini adalah seorang superhero. Tidak hanya itu, si Rex pun jadi dikenal beberapa orang. Selain wartawan yang selalu mengikutinya, beberapa orang juga ada yang iseng bertanya maupun sekedar bercanda kepada si Rex tentang kejadian masa lalunya itu yang membuat dirinya dipenjara. Mungkin karena si Rex ini kesal, dia pun memutuskan untuk pergi liburan. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi liburan ke Finlandia, tempat yang saat masih dia di dalam penjara dia tuju. Alasan si Rex ini liburan karena dia kesal dengan beberapa media yang terlalu sering mengekspos dirinya, dan alasan lain juga dia ini sedang galau karena saat di penjara dia ini dijenguk oleh pacarnya yaitu si Maddie. Namun si Maddie ini malah meminta kepada si Rex agar kedepannya mereka tidak saling bertemu ataupun berhubungan. Karena dengan alasan si Rex ini sudah mengecewakan dirinya dengan masuk ke dalam penjara. Pergilah si Rex ini ke bandara untuk berangkat liburan ke Finlandia. Namun saat di penjara ada juga beberapa orang yang kepo dan usil kepada si Rex ini. Mereka selalu menyinggung akan masa lalu si Rex yang suram. Sampai akhirnya waktu berangkat pun tiba dan si Rex ini berangkatlah naik pesawat ke Finlandia. Akhirnya si Rex ini sampailah di Finlandia. Dan dia langsung mencari-cari taksi untuk pergi ke salah satu tempat di Finlandia.
Namun terlihat di belakang taksinya tiba-tiba ada mobil lagi yang mengikuti dirinya. Dan ternyata si Rex ini diculik oleh beberapa orang ini. Saat si Rex ini bangun, tiba-tiba dia kaget. Kenapa dia bisa ada di dalam sebuah gudang dan dia juga dalam keadaan posisi digantung serta kedua tangannya yang diikat. Dan lebih kagetnya lagi, dia merasa aneh. Karena saat melihat ke bawah, kaki kanan si Rex ini sudah tidak ada, alias sudah ada yang memotong dan terlihat bercucuran darah. Ternyata si Rex ini diculik dan disekap serta digantung, dan kaki kanannya ini dimuti-muti ya oleh salah satu keluarga psikopat yang mengincarnya. Ya, yang menculiknya ini diketahui adalah keluarga si Alia. Yang dimana si Alia dan keluarganya ini diceritakan di awal adegan tadi guys. Nah, keluarganya ini terdiri dari 7 orang, bapak, ibu, serta saudara-saudaranya termasuk si Alia. Dan terlihat si Alia ini juga sudah beranjak dewasa. Dia sedang membacakan dongeng kepada adik laki-lakinya. Sementara di gudang, si Rex yang menderita PTSD ini malah digoda oleh Jin Corin alias kembaran halusinasi goibnya. Dia digoda dan diberitahu bahwa dia ini diculik oleh sekumpulan keluarga psikopat yang akan menjadikannya hidangan makan malam dan akan membunuh si Rex ini. Membunuh dengan sangat mengerikan. Seketika shock dan kagetlah si Rex ini mendengar kata-kata dari kembaran goibnya itu. Lalu terlihat ada adik laki-laki dari si Alia yang tiba-tiba bangun dan dia mencoba untuk menuju gudang tempat si Rex dikurung. Sempat diam-diam dan was-was, namun akhirnya sampai juga lah si anak ini ke dalam gudang. Entah apa tujuannya, si anak ini ingin menemui si Rex. Si Rex pun aneh saat melihat ada yang membuka pintu dan kenapa ada anak kecil yang datang menemuinya. Karena terpengaruh dari bisikan kembaran goibnya, si Rex ini tanpa basa-basi dan dia refleks, dia pun langsung menendang muka anak ini. Sampai anak ini pingsan dan terlihat ternyata di balik tangan anak ini membawa sebuah pisau. Makin curiga lah si Rex ini. Sampai akhirnya si Alia yang bangun dan menghampiri adik laki-lakinya itu merasa kaget saat adik laki-lakinya tidak ada di kamarnya. Dia pun berpikiran bahwa adiknya ini pergi ke gudang tempat si Rex dikurung. Sampai akhirnya si Alia ini tiba di gudang dan dia terlihat histeris saat adik laki-lakinya ini sudah dihajar dan ditahan oleh si Rex. Si Rex pun bertanya kepada si Alia, "Kau siapa?" Si Alia menjawab, "Tenang saja, aku tidak akan jahat seperti keluargaku." Si Alia juga menjelaskan bahwa dia akan menyelamatkan si Rex, asalkan si Rex ini melepaskan adik laki-lakinya. Awalnya si Rex ini tidak percaya, namun karena bisikan kembaran goibnya alias halusinasinya, akhirnya si Rex ini sedikit percaya. Dilepaskanlah adik laki-lakinya ini dan si Rex pun menjelaskan bahwa dia hanya menendang adiknya itu sekali saja, dan adiknya akan selamat palingan hidungnya saja yang patah. Mendengar itu si Alia kaget dan langsung membawa adiknya itu ke kamarnya dan meminta si Rex untuk menunggunya. Saat di atas, si Alia memberitahu kepada seluruh keluarganya bahwa adiknya itu terjatuh dari tangga. Seketika adiknya pun dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit dan meminta si Alia untuk menjaga dan menunggu saja di rumah. Saat mereka pergi ke rumah sakit, si Alia ini kembali ke gudang untuk menemui si Rex. Sambil membawa alat medis, si Alia ini terlihat memperban kaki si Rex ini yang mungkin sebelumnya sudah dipotong ya. Si Rex pun meminta kepada si Alia untuk membebaskannya, namun si Alia malah memberikan pisau di bawah lantai dan meminta si Rex untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sambil susah payah dia mengambil pisau yang tak kunjung dapat, mereka pun akhirnya berkenalan dan mengobrol. Bahkan si Alia ini sampai ngomong kalau dia ingin pergi dari rumah ini dan meminta kepada si Rex jika si Rex dapat selamat, dia meminta bahwa si Rex ini harus menyelamatkan dirinya dan membawa si Alia ini pergi juga dari rumah ini. Lalu kembali ke keadaan di rumah sakit saat adik laki-laki si Alia ini diperiksa oleh dokter. Dokternya ini sempat aneh karena dia mengatakan bahwa anak ini terlihat tidak jatuh. Malah dia terlihat seperti dipukul. Seketika keluarganya pun merasa kaget dan seketika mereka kepikiran tentang si Rex dan si Alia yang ada di rumah. Mereka pun berniat kembali ke rumah karena dirasa ada yang mencurigakan. Saat mengobrol, si Alia juga memberitahu kepada si Rex tentang saudara laki-lakinya satu lagi yang mungkin dia satu-satunya saudaranya yang terlihat aneh dan terlihat seperti monster. Nah, dia menceritakan seluruh keluarganya yang psikopat ini. Saat menceritakan, terlihatlah keluarga psikopat ini sedang kumpul untuk memakan daging yang sudah mereka masak. Ya, kalian tahulah, itu adalah daging-daging dari korban-korban mereka ya.
Dan ternyata itu hidangan bukan untuk mereka santap, melainkan daging manusia ini hanya untuk saudara si Alia satu lagi yang mungkin sangat menyeramkan dan terlihat seperti monster. Ya, jadi saudaranya ini bernama Pati. Si Pati ini juga mendapat kelainan sejak kecil. Dia seringkali menggigit dan memakan daging manusia. Bahkan ketika dia lahir sekalipun, dia menggigit tangan ayahnya. Nah, saat itu juga potongan daging manusia inilah yang dimakan oleh si Pati setiap harinya dengan lahap. Saat si Rex dan si Alia mengobrol, mereka mendengar suara mobil datang, dan ternyata itu keluarga si Alia yang datang. Si Alia pun bersembunyi, dan saat mereka masuk gudang, si Rex ini pura-pura masih pingsan. Sempat curiga akan si Rex yang masih pingsan, dan melihat kaki si Rex yang sudah diperban, mereka pun langsung menyangka bahwa ini adalah semua perbuatan dari si Alia yang mencoba menyelamatkan si Rex. Akhirnya mereka pun pergi keluar gudang untuk mencari si Alia. Saat itu juga si Alia yang bersembunyi di belakang gudang, dia pun keluar. Saat mencari si Alia di atas, saudara-saudaranya itu tidak menemukan apa-apa. Mereka pun aneh kemana perginya si Alia ini, sampai akhirnya mereka kembali ke dalam gudang dan terciduklah. Di situ mereka melihat si Alia sedang bersembunyi dengan si Rex. Si Alia pun dipaksa dibawa ke atas, sementara si Rex dihajar oleh saudara-saudara si Alia ini. Sampai akhirnya setelah dihajar, si Rex ini disuntik oleh saudara si Alia dengan cairan yang membuat si Rex ini sedikit pingsan. Saat itu juga si Rex ini mengalami flashback atau kejadian-kejadian masa lalunya. Sementara si Alia sendiri dikurung oleh saudara-saudaranya. Beberapa waktu kemudian setelah si Rex sadar, dan dia melihat ada satu saudara si Alia yang mencoba untuk membunuhnya. Namun si Rex ini berhasil menangkis dan melawannya, dan malah balik membunuh saudara si Alia itu. Karena si Rex ini diketahui menyembunyikan pisau yang diberikan oleh si Alia di balik tangannya. Alhasil dia pun berhasil menghajar balik saudara si Alia itu dan mencoba memotong talinya agar dia bisa bebas. Dan akhirnya dia pun bebas. Saat itu juga dia segera berniat untuk segera kabur dan mencari senjata untuk jaga-jaga jika ada yang mencoba menghajarnya. Saat itu beberapa saudara si Alia yang sedang tertidur dan orang tuanya sedang pergi. Nah, ini menjadi kesempatan bagi si Rex untuk keluar dari rumah ini. Namun saat dia berhasil melewati beberapa rintangan di rumah itu dan berhasil keluar, si Rex ini tiba-tiba kepikiran soal si Alia yang membantunya. Dia pun sempat ambigu antara menyelamatkan si Alia atau pergi kabur dari rumah ini. Dan dengan terpaksa, akhirnya si Rex ini pun memberanikan diri kembali masuk ke dalam. Nah, terlihat saat keluarga psikopat ini sedang kumpul dan akan makan, mereka membicarakan tentang si Alia yang dikurung kepada kedua orang tuanya. Ternyata orang tuanya belum tahu kalau si Alia ini mencoba untuk menyelamatkan si Rex dan mencoba ikut kabur. Nah, sebab itulah makanya si Alia ini dikurung. Namun saat sedang makan-makan mereka kaget saat melihat saudara-saudara si Alia yang sedang makan tiba-tiba muntah darah dan terlihat seperti ditembak. Ternyata itu adalah ulah dari si Rex yang sembunyi di bawah meja untuk balik menghajar keluarga psikopat ini. Seketika si Rex pun langsung menembak mereka dengan tembakan paku. Namun saat akan menembak ibu dari si Alia ini, tiba-tiba peluru atau pakunya habis. Nah, si Alia yang ingin kabur dari tempat jahanam ini, dia pun mencoba membantu si Rex dengan mencoba membunuh ibunya yang biadab ini. Karena ibunya diketahui sudah memperlakukan si Alia ini dengan sangat biadab dan sangat jahat. Setelah semuanya dirasa beres, si Alia dan si Rex pun sempat tenang. Namun ketenangan itu hanya sesaat, karena saat itu juga ada monster yang datang. Dan ternyata itu adalah si Pati, saudara dari si Alia yang terlihat seperti monster, yang sebelumnya si Alia ini sempat ceritakan. Seketika si Rex ini mencoba menghajarnya, namun dengan keadaan kaki yang seperti itu, dia pun tidak bisa melawan si Pati dengan maksimal. Sampai akhirnya saat si Pati mencoba mengangkat si Rex, dan si Rex ini berpegangan ke pintu kulkas. Nah, pintu kulkasnya ini terbuka. Seketika si Rex ini merasa aneh dan kaget melihat ada potongan tulang kaki manusia yang ada di kulkas. Dia pun sempat kepikiran dan ternyata itu adalah kaki dari si Rex yang sudah dimuti-muti sebelumnya. Nah, seketika karena sangat kesal, si Rex ini pun langsung saja mengambil potongan kaki miliknya yang ada di kulkas dan langsung memasukkan ke dalam mulut si Pati ini. Dan akhirnya si Pati ini pun mati tertusuk. Dan akhirnya setelah beres balas dendam, si Rex pun menyelamatkan si Alia. Dan akhirnya mereka pun bisa pergi dari rumah itu.
Dan tamatlah filmnya guys. So itu dia guys, alur cerita film Bloody Hell ini. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Kalau menurut gue film ini cukup seru guys, menegangkan dan agak sedikit ngakak juga ya. So kalian jangan sampai ketinggalan, kalian langsung aja cus nonton full filmnya. Oke, alur cerita filmnya sudah beres dan sampai bertemu di video berikutnya guys, dan sampai jumpa.